Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sunanda, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Saya didampingi oleh fasilitator pendamping Bapak Dr. Andes Aryasdi MPDT. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 3.3 ini adalah 1. CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, berikut model prakarsa perubahan bagja yang telah saya buat pada tahapan demonstrasi kontekstual. Ini adalah tahapan bagja yang dimulai dari buat pertanyaan dan dilanjutkan dengan ambil pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan refleksi pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan. Pada refleksi ini dimulai dengan peristiwa, yaitu pada tahap buat pertanyaan ini saya memulainya dari latar belakang situasi kondisi di sekolah saya, terutama situasi kondisi yang berhubungan dengan siswa. Saya melihat pengetahuan siswa hanya sebatas pengetahuan tekstual yang mereka dapatkan dari materi pelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, saya memiliki gagasan bagaimana pengetahuan siswa yang semula hanya sebatas pemahaman konsep dan materi saja bisa berkembang dengan pengetahuan yang lebih kompleks dengan cara mereka menemukan wawasan tambahan tentang materi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, saya melakukan diskusi bersama para guru atau teman sejawat untuk mengetahui respon mereka tentang ide yang saya sampaikan. Mengapa saya berdiskusi dengan guru? Karena posisi saya saat ini sudah menjadi kepala sekolah. Dari hasil diskusi dengan Dewan Guru disimpulkan bahwa mereka sangat mendukung jika sekolah memiliki sebuah program co-kurikuler yang dapat meningkatkan wawasan siswa. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah mengumpulkan 10 siswa perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6 untuk dimintai pendapat tentang program sekolah yang diterapkan. Selanjutnya, untuk menguatkan ide di tahap ini, saya melibatkan voice, pendapat atau suara siswa tentang program ini. Sebagian besar siswa yang hadir setuju, ya, mereka pendapatnya setuju jika sekolah menerapkan program yang mengembangkan wawasan mereka. Kemudian selanjutnya kita melakukan diskusi untuk menentukan pilihan. Pilihan tentang apa? Bagaimana cara yang efektif agar program ini berjalan dengan baik. Jadi siswa juga menyampaikan pendapatnya, ya, bagaimana teknik dan teknis pelaksanaan program ini. Dari hasil diskusi, siswa menyampaikan pendapatnya bahwa program ini lebih baik dilaksanakan 1 minggu sekali. Siswa memilih hari yang paling efektif untuk mereka, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi penentuan hari Sabtu ini siswa yang menentukan, ya, berdasarkan dari tadi, ya, pendapat mereka, voice-nya tadi, terus pilihan-pilihan mereka tentang teknisnya seperti apa. Siswa sangat senang terlibat dalam diskusi ini. Mereka merasa dilibatkan dalam proses pembuatan program sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini semua warga sekolah, ya, berkaitan dengan guru tadi juga sangat setuju, ya, guru siswa sangat setuju dengan gagasan untuk menerapkan program ini. Untuk tahapan kedua pada refleksi buat pertanyaan, yaitu perasaan atau feeling. Setelah melakukan diskusi dengan semua guru dan siswa perwakilan tadi di kelas 4 dan kelas 5, kelas 6 ini, perasaan saya tentunya sangat senang, Bapak Ibu. Ternyata rencana program ini untuk meningkatkan wawasan siswa ini dapat sambutan yang positif dari guru dan
para siswa. Lalu untuk tahapan ketiga dari refleksi buat pertanyaan yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran apa yang saya dapat? Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. 1. Saya dapat mengetahui lebih mendalam tentang tahapan-tahapan membuat sebuah program sekolah. Yang kedua, saya mendapatkan pengalaman berdiskusi bersama Dewan Guru dengan berbagai dinamika diskusi yang sangat bermakna. Ya, tadi diskusinya tidak datar-datar saja Bapak Ibu. Ya, tentunya ada yang menyampaikan gagasannya, ada yang menyampaikan pertanyaannya. Gitu. Ya, tidak langsung bilang setuju, tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, saya menemukan bakat dan kemampuan siswa saya dalam kemampuannya berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Nah, tadi siswa perwakilan itu ternyata sudah bisa menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan ide-ide mereka gitu. Nah, ini saya baru sadar ternyata mereka mampu untuk ukuran anak kelas 4, 5, dan 6 SD. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir pada refleksi tahap buat pertanyaan ini yaitu penerapan ke depan atau future. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah saya akan melakukan survei terkait aset sekolah yang bisa diberdayakan dan dialog dengan semua siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, ada dua hal yang akan saya lakukan selanjutnya, yaitu kembali ya. Sebelumnya sudah memetakan aset, terus saya kembali memetakan lagi, mungkin ada hal yang terlangkah atau terskip ya. Dan kemudian saya juga akan mengundang semua siswa, tidak hanya perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk tahapan refleksi ambil pelajaran ya, dimulai dari peristiwa apa yang terjadi pada tahapan ini. Nah, untuk mengetahui apa yang dapat meningkatkan wawasan murid tentang konsep materi pelajaran. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan dimulai dari 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan kedua, apa yang akan dilakukan murid untuk meningkatkan wawasan mereka, dan apa saja kegiatan murid yang dapat meningkatkan wawasan mereka, dan apa kebijakan sekolah yang dapat mendukung peningkatan wawasan murid. Jadi berangkat dari 4 pertanyaan ini ya, pada tahapan ambil pelajaran ini saya melakukan dialog lanjutan bersama siswa. Tidak hanya siswa perwakilan tapi semua siswa dari kelas 4, 5, dan 6. Sebelum melakukan dialog terlebih dahulu saya melakukan survei ya. Tadi saya sudah sampaikan, memetakan aset kembali untuk menemukan hal-hal baru ya. Terus kemudian kegiatan pada tahap ini sepenuhnya dilakukan selama 4 minggu sebelum berlanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi ini diskusinya bukan 4 minggu Bapak Ibu, tapi kegiatan-kegiatan lanjutannya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ketika pertanyaan tersebut saya berikan pada murid untuk survei pendapat mereka dan juga mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa pada program yang akan diadakan. Siswa menyampaikan bahwa program ini cocoknya dilaksanakan 1 minggu sekali di hari Sabtu. Sama ya, sama dengan diskusi yang pertama itu pada tahap buat pertanyaan tadi. Sebelum dialog berakhir, beberapa siswa perwakilan 4, 5, dan 6 meminta terlibat dalam kepanitiaan pelaksanaan program ini. Nah, saking semangatnya ini siswa ini menawarkan diri, Pak, nanti kalau program ini berlaksana, saya mau terlibat aktif, mungkin jadi kepanitiaannya atau apa gitu. Nah, ini sudah tumbuh Bapak Ibu ya, ketika suara mereka didengar, terus kemudian pilihan mereka itu dihargai, maka mereka itu merasa memiliki terhadap program ini sampai mereka menawarkan ingin terlibat langsung, minimal jadi panitianya gitu. Kemudian dialog berjalan dengan sukses, sebagian besar siswa aktif menanggapi berbagai pertanyaan yang saya ajukan dan mereka menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan setuju dengan program ini. Untuk tahapan refleksi ambil pelajaran yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Bagaimana perasaan saya saat itu, yaitu pada awalnya memang saya merasa kan dialog yang kedua ini berjalan lancar apa tidak, karena nanti melibatkan semua siswa kelas 4, 5, dan 6 semuanya, bukan perwakilan gitu. Tetapi rasa kurang percaya diri ini mendapat
ternyata mendapat sambutan positif dari siswa. Ya, saya merasa ini siswa setuju enggak ya kalau sebanyak ini yang dikumpulkan. Ternyata tidak Bapak Ibu. Mereka secara sebagian besar bahkan hampir semua itu setuju. Nah, ternyata semua siswa perwakilan kelas 4 ini sangat senang Bapak Ibu akan ada program seperti ini. Karena mereka yakin ya dengan adanya program ini wawasan mereka akan bertambah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran apa yang saya dapat dari tahapan ambil pelajaran ini? Satu, saya dapat mengetahui pemahaman dan kebutuhan siswa tentang program yang disampaikan. Nah, siswa ternyata untuk kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa memahami gitu. Dan mereka juga menyampaikan pendapatnya mereka sehingga saya tahu gitu, oh ternyata mereka pemahamannya dan kebutuhan belajarnya seperti ini. Gitu. Ya, yang kedua, saya menjadi tahu tentang program kemampuan siswa komunikasi. Yang ketiga, saya mengetahui tingkat kemampuan siswa memberi pendapat dan umpan balik. Nah, yang keempat, saya dapat mengetahui tingkat rasa kepemilikan siswa terhadap program ini terlihat dari beberapa anak yang sangat aktif, semangat ya untuk terlibat dalam program. Terus kemudian saya menjadi sadar bahwa kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan hubungan yang erat antara guru dan siswa. Benar sekali Bapak Ibu. Kita selama ini memposisikan diri sebagai guru seolah-olah posisi kita dengan siswa itu ada perbedaan atau ada penghalang yang besar gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu, ketika kita membuka diri untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, terus kemudian memberi penghargaan kepada mereka tentang pilihan-pilihan mereka, ternyata mereka itu merasa dihargai Bapak Ibu, sehingga tercipta hubungan yang erat antara guru dan siswa. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk ambil pelajaran di sini yaitu penerapan ke depan apa yang akan saya lakukan. Tentunya rencana selanjutnya saya akan mengembangkan semua informasi yang saya dapatkan ya hasil diskusi tadi untuk melanjutkan pada tahap gali mimpi, jabarkan rencana dan aksi nyata. Karena ini masih dalam 2 tahap Bapak Ibu, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, berikut ini Bapak Ibu dokumentasi kegiatan saya bersama Dewan Guru ya ketika menyampaikan rencana saya akan melakukan program ini. Yang ini masih siswa perwakilan ya yang hadir untuk diskusi pertama. Sedangkan untuk diskusi atau dialog kedua ini sudah hampir semua siswa kelas 4, 5, 6 ini hadir di sini. Begitu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan dari hasil kegiatan aksi nyata saya pada modul 3.3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon pendapatnya Bapak Ibu untuk saya ke depan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama, bisa diberi komentar di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.